Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Syahputra dengan nomor NIM 0577933355. Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas 1, algoritma dan pemrograman. Dengan soal nomor 1, buatlah rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Poin B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2. Soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6,5 juta, golongan C dengan gaji 9,5 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika lembur karyawan 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, nantinya gaji golongan ditambah gaji lembur. Dan untuk tugasnya sudah saya buat dalam bentuk Word dengan ketentuan spasi 1,5. Dan untuk nomor 1, untuk rangkuman, untuk poin A, di sini saya sudah merangkum yang penting itu seperti pengertiannya, lalu sifat yang harus dimiliki algoritma, lalu hubungan algoritma dengan pemrograman yang sangat erat, karena bahasa pemrograman hanya alat, sedangkan algoritma adalah logika utamanya. Maka semakin baik algoritma, semakin baik juga program yang dihasilkan. Lalu ke poin B, sejarah Java dan perkembangannya. Di sini saya merangkum untuk bahasa pemrograman Java yang pertama kali itu dikembangkan oleh James Gosling pada tahun 91 di perusahaan Sun Microsystem. Lalu ke Java yang sekarang atau Java era modern, itu digunakan untuk website, mobile, dan enterprise. Lalu contoh software yang berbasis Java, itu contohnya seperti Minecraft, itu game yang berbasis Java. Lalu NetBeans, yaitu software untuk coding Java. Lalu Java masih digunakan hingga saat ini, alasannya karena stabil, aman, dan banyak digunakan dalam aplikasi-aplikasi besar. Lalu untuk daftar pustaka, di sini saya mencantumkan 5 daftar, dan yang paling utama saya mencantumkan daftar pustaka, yaitu BMP atau buku materi pokok dari Universitas Terbuka, yaitu pengantar algoritma dan pemrograman. Lalu soal nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode, yaitu mulai, lalu input golongan A atau golongan B atau golongan C, dan juga jam lembur karyawannya.
Lalu sistem akan membaca apakah golongannya A, apakah golongannya B, atau golongannya C. Jika golongannya A, maka gaji pokoknya akan menjadi 5 juta. Jika golongannya B, maka gajinya akan menjadi 6,5 juta. Jika golongannya C, maka gaji pokoknya 9,5 juta. Dan jika tidak golongan A, tidak golongan B, tidak golongan C, maka sistem akan membaca golongannya tidak valid, atau outputnya akan menjadi golongan tidak valid. Lalu sistem akan selesai. Dan jika ya, lalu sistem akan membaca jam lemburnya. Jika jam lemburnya 1 jam, maka persentasenya akan menjadi 30%. Jika jam lemburnya 2 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 32%. Dan jika jam lemburnya 3 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 34%. Jika jam lemburnya 4 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 36%. Dan jika jam lemburnya lebih atau sama dengan 5 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 38%. Dan jika tidak diantara semuanya, tidak diantara jam lembur 1 jam, jam lembur 2 jam, atau 3 jam, atau 4 jam, atau 5 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 0% atau 0. Lalu sistem akan membaca gaji lemburnya yang berisikan persentase lembur dikali gaji pokok. Dan untuk total gajinya berisikan gaji pokok ditambah gaji lembur. Maka outputnya akan menjadi total gaji sama dengan total gaji. Lalu selesai, sistemnya akan selesai. Lalu untuk pseudocode-nya, di sini start atau mulai. Lalu kita menginput golongan dan jam lemburnya. Lalu sistem akan menentukan gaji pokok berdasarkan golongannya. Jika golongannya A, maka gaji pokoknya menjadi 5 juta. Jika golongannya B, maka gaji pokoknya 6,5 juta. Jika golongannya C, maka gaji pokoknya 9,5 juta. Dan jika tidak diantara semuanya, golongan A, B, C, maka outputnya akan menjadi golongan tidak valid. Lalu sistem akan berhenti atau selesai. Lalu jika ya atau jika benar atau valid, maka sistem akan menentukan persentase lembur. Jika jam lemburnya 1 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 0,30 atau 30%. Dan jika jam lemburnya 2 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 0,32 atau 32%. Dan jika jam lemburnya 3 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 0,34 atau 34%. Dan jika jam lemburnya 4 jam, maka persentase lemburnya akan menjadi 0,36 atau 36%. Dan jika jam lemburnya lebih atau sama dengan 5 jam, maka persentasenya akan menjadi 0,38 atau 38%. Dan jika tidak diantara semuanya, persentasenya akan menjadi 0% atau 0. Lalu sistem akan menghitung gajinya, yaitu gaji lembur itu sama dengan persentase lembur dikali gaji pokok. Lalu total gaji itu sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu outputnya akan menjadi total gaji sama dengan total gajinya. Lalu sistem akan selesai. Oke, mungkin cukup di situ saja. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjawab tugas yang Bapak berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.